Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Indriani. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai impor pangan dalam dimensi ketersediaan pangan dengan fokus pada studi kasus impor kedelai di Indonesia. Nah, topik ini penting karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus selalu tersedia bagi masyarakat. Namun dalam realitasnya Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Salah satunya pada komoditas kedelai yang masih sangat bergantung pada impor. Oleh karena itu, pembahasan ini akan melihat bagaimana impor berperan dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus dampak dan tantangan yang ditimbulkannya. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai konsep ketersediaan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang berasal dari produk dalam negeri, cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan. Nah, ketersediaan pangan ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ada produksi pangan, perdagangan atau distribusi, stok pangan baik di tingkat pemerintah maupun pelaku pasar, serta transfer atau bantuan pangan. Nah, artinya ketersediaan pangan itu tidak hanya bergantung pada produksi saja, tetapi juga pada bagaimana pangan tersebut didistribusikan dan dipastikan tersedia di masyarakat. Nah, dalam konteks ini, impor itu menjadi salah satu instrumen penting ketika produksi domestik mengalami keterbatasan. Selanjutnya, impor pangan. Nah, impor pangan merupakan kegiatan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dan khusus untuk pangan pokok, impor dilakukan jika produksi domestik dan cadangan nasional itu tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan impor itu bukanlah pilihan utama, melainkan solusi ketika terjadi kekurangan. Namun dalam praktiknya, untuk beberapa komoditas seperti kedelai, impor itu justru menjadi sumber utama karena produksi dalam negeri itu belum mampu memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan beberapa tantangan utama dalam impor pangan menurut World Bank dan Food Agriculture Organization. Pertama, adanya ketergantungan terhadap pasar global yang membuat Indonesia itu sangat bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kedua, kerentanan terhadap nilai tukar. Ketika nilai rupiah melemah, maka biaya impor menjadi lebih mahal. Ketiga, risiko krisis global dan disrupsi pasokan, seperti pandemi atau konflik internasional yang dapat menghambat dari distribusi pangan tersebut. Nah, keempat, adanya impor dalam melemahkan produksi domestik karena produk lokal itu kalah bersaing dengan produk impor. Dan kelima, ketidakstabilan harga domestik karena harga pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional. Dengan demikian, meskipun impor itu membantu ketersediaan pangan, tetapi juga menimbulkan berbagai kerentanan struktural seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus impor kedelai di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional yang dikutip oleh Liputan 6, impor kedelai di Indonesia itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 3 juta ton per tahun, sementara sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Nah, data menunjukkan bahwa impor kedelai itu meningkat dari sekitar 2,59 juta ton pada tahun 2024 menjadi 2,72 juta ton pada tahun 2025 dan perkiraan mencapai 2,87 juta ton pada tahun 2026 sekarang. Nah, selain itu, lebih dari 80% kedelai impor Indonesia berasal dari Amerika Serikat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak hanya bergantung pada impor, tapi juga bergantung pada satu negara pemasok utama seperti itu. Nah, ketergantungan inilah yang menciptakan kerentanan yang cukup serius ketika terjadi gangguan produksi di negara pemasok atau ketika harga kedelai yang global meningkat, maka dampaknya itu langsung dirasakan di Indonesia seperti itu. Nah, jika dianalisis lebih dalam, ketergantungan impor kedelai ini memiliki dampak yang luas, terutama
dari sisi ekonomi dan sosial. Nah, dari sisi ekonomi, harga kedelai di Indonesia sangat dipengaruhi oleh harga global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, ketika harga internasional itu naik atau rupiah itu melemah, maka harga kedelai itu di dalam negeri juga meningkat. Dan dari sisi sosial, dampaknya itu langsung dirasakan oleh pelaku usaha kecil, khususnya pengrajin tahu atau tempe. Nah, kenaikan harga kedelai yang menyebabkan biaya produksi itu meningkat sehingga mereka tuh harus menaikkan harga jual atau bahkan mengurangi produksi mereka gitu. Dan dalam beberapa kasus hal ini tuh bahkan memicu aksi mogok produksi gitu oleh pengrajin tahu dan tempe sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga bahan baku. Nah, kondisi inilah yang menunjukkan bahwa meskipun secara fisik kedelai itu tetap tersedia melalui impor gitu ya, namun stabilitas harga dan keterjangkauannya lah itulah yang menjadi masalah gitu kan. Artinya ketersediaan pangan itu tidak hanya soal ada atau tidak, tetapi juga soal stabilitas dan aksesibilitasnya. Nah, dengan demikian, impor kedelai itu menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan impor itu dapat menjaga ketersediaan tetapi sekaligus menciptakan ketergantungan dan kerentanan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa impor pangan itu, khususnya kedelai, memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan di Indonesia. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap impor menimbulkan berbagai tantangan seperti kerentanan terhadap fluktuasi harga global, nilai tukar, serta gangguan pasokan dari internasional. Nah, studi kasus kedelai menunjukkan bahwa meskipun impor mampu menjamin ketersediaan secara fisik, stabilitas harga dan kemandirian pangan masih menjadi persoalan utama. Nah, oleh karena itu diperlukanlah kebijakan yang seimbang antara pengelolaan impor dan penguatan produksi dalam negeri agar ketahanan pangan dapat tercapai secara berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.